Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanallah tabarakallah. Segala puji yang sempurna hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Karena kita berada di tempat yang sangat indah atau di bulan yang sangat indah, di bulan Ramadan. Dan pastinya bulan Ramadan yang sekarang kita hadapi beda suasananya dengan bulan Ramadan yang sebelum-sebelumnya. Kenapa? Karena bulan Ramadan yang sekarang ini Ramadan paling istimewa dan terindah. Kenapa? Karena bukan hanya sekedar Ramadan, tapi apa? Tapi kita berada dalam ujian yang sangat berat. COVID-19 mengelilingi kita. COVID-19 menyelimuti kita. Subhanallah. Tapi tidak perlu khawatir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna idhamal jaza ma'idhamil bala. Sungguhnya orang akan mendapatkan pahala dari ibadahnya sesuai dengan tingkat kesulitannya. Sesulit apa mereka melaksanakan ibadah, sebesar itu juga pahala yang akan didapatkannya. Subhanallah. Kita sedih tidak bisa berkumpul di masjid sholat tarawih berjamaah. Kita sedih tidak bisa silaturahim saat di bulan Ramadan dengan ketemu wajah, dengan bersalaman. Subhanallah. Demikian. Tapi seakan-akan di bumi terbatas. Tapi pada Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ada batasnya. Full. Allah buka waktu, tempat, kapanpun dan dimanapun. Masya Allah. Inilah keindahan yang luar biasa. Iya, di bulan Ramadan ini adalah Ramadan terindah dan Ramadan yang benar-benar subhanallah, Allah sangat-sangat memberkahi di bulan Ramadan siapapun yang datang pada bulan Ramadan penuh dengan cinta. Tapi ingat, hati-hati. Allah sudah berikan kesempatan Ramadan yang sangat indah kepada kita. Ternyata banyak di antara manusia, mungkin di antara kita, yang tidak bisa memanfaatkan bulan Ramadan ini. Ya, lalai. Sehingga, punten, tidak mengetahui tentang ilmunya saum. Padahal, punten, Rasul SAW bersabda, karena ketidaktahuannya ilmu saum, berapa banyak orang mengira kalau saum itu hanya menahan haus, lapar, dahaga. Bukan itu. Kalau ada orang berpikir kalau saum itu hanya menahan haus, dahaga, lapar, itu punten bisa jadi menahan lapar dan haus dahaganya sukses, tapi tidak dapat pahala. Bahkan orang lebih fokus dengan, aduh apa yang membatalkan saum ya, apa yang membatalkan saum ya, subhanallah. Tidak pernah berpikir apa yang membatalkan pahala saum. Karena saum itu ada pahalanya. Orang berpikir, waduh hati-hati, puasa saya batal, puasa saya batal. Subhanallah, dia paham terhadap hal-hal yang membatalkan puasa, tapi lalai terhadap, punten, hal-hal yang membatalkan apa? Pahala puasa. Subhanallah. Jamaah Insan Pupuk Indonesia, Masya Allah, luar biasa. Kita renungkan ternyata. Kalau hanya saum saja menahan lapar, haus, dahaga, gitu kan? Tidak boleh makan, tidak boleh minum. Sejak kapan? Sejak matahari terbit ataupun sejak azannya subuh tiba sampai matahari terbenam maghrib itu tahan lapar. Tidak makan, tidak minum, itu insya Allah kuat semuanya. Tapi punten, sanggupkah ketika kita saum ini mata kita saum, telinga kita saum, hati kita saum? Subhanallah, selalu berhusnudzon pada Allah Subhanahu wa taala, husnudzon setiap kejadian apa yang ada. Itu yang paling sulit. Iya, itulah yang paling sulit. Makanya kata-kata yang sangat indah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah, kata-katanya saum ini jangan dianggap mudah. Saum ini sulit. Apa buktinya? Allah memerintahkan dengan kata-kata kutiba. Coba saja, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, ya. Kutiba alaikumussyam, kutiba, aku wajibkan kepada kalian untuk saum. Padahal ada kata-kata lain. Kata-kata lain dengan mengatakan bisa furidah, bisa wujiba. Iya. Tidak mengatakan ya ayyuhalladzina amanu furiḍa alaikumussyam ataupun ujiba alaikumussyam, tapi kata-katanya kutiba. Apa bedanya? Kalau furiḍa ya diwajibkan, sama. Iya. Salat fardu ada berapa? 5 gitu kan furiḍa. Iya. Salat wajib berapa? Salat wajib itu adalah 5 gitu. Salat maktubah 5 karena maktubah salat fardu, salat salat wajib sama artinya. Tapi ketika kutiba ternyata ada kata lain di dalamnya apa?
kalau Allah mengatakan kutiba, di situ menunjukkan betapa beratnya dan berapa banyak orang yang tidak suka melaksanakannya. Berapa banyak orang tidak suka menjalankannya. Banyak orang yang tidak suka menerimanya. Makan dengan menggunakan kata-kata apa? Kutiba. Iya. Coba contohnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisas. Qisas itu digunakan kata-katanya kutiba. Kenapa? Karena qisas ini banyak orang tidak senang. Iya. Lalu apa? Misalnya qital, jihad, kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qital. Kenapa? Pakai kutiba karena banyak orang yang tidak senang untuk berjihad fisabilillah. Iya. Jangankan jihad fisabilillah dengan apa? Jangankan jihad fisabilillah dengan nyawanya, iya kan? Dengan harta saja susah. Iya. Dengan harta saja susah, apalagi dengan nyawa. Nah sekarang ini Masya Allah, waktunya berjihad. Berjihad apa? Berjihad untuk apa? Untuk mensukseskan, memotong mata rantai corona ini. Dengan cara apa? Dengan cara taat pemerintah. Ya, ikuti perkataan para ulama. Cukup di rumah, jangan sampai keluar. Untuk apa? Untuk selalu menjaga tetap berada di rumah. Kenapa? Karena bahaya. Sampai sholat tarawih pun di rumah, sholat Jumat pun tidak diadakan di masjid. Kenapa? Ini luar biasa. Kenapa? Karena ini adalah bagian daripada jihad. Garda terdepan, Masya Allah luar biasa. Para dokter luar biasa. Para kepolisian menjaga keamanan. TNI pun Masya Allah turun untuk menjaga keamanan. Dan kita pun pahlawan ketika kita tetap tinggal di rumah. Masya Allah. Sukses buat semuanya. Apabila kita bisa berhasil untuk melakukan tugas masing-masing. Kembali lagi. Ternyata saum perintahnya dengan menggunakan kata-kata kutiba. Kenapa? Karena yang namanya saum ini sulit. Disejajarkan dengan qital. Disejajarkan dengan qisas. Kenapa? Karena memang banyak orang yang tidak senang untuk menghadapi 3 ibadah ini. Allahu Akbar. Ya. Maka fokuslah terhadap hal-hal yang membatalkan pahala saumnya. Apa? Maksiat. Lihat hadis Rasulullah SAW. Bahaya nih. Man lam yada qawla zur wal amalu bi wal jahlu falaysa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Apa artinya? Siapa saja yang di ibadah saumnya ceritanya lagi saum, tapi lisannya tidak pernah bisa meninggalkan kata-kata kotor. Matanya tidak bisa menjaganya, telinganya tidak bisa menjaganya, bahkan pun hatinya tidak bisa menjaganya, bahkan amalannya pun, pekerjaannya, tangannya, kakinya, pikirannya tidak juga bisa menjaganya. Bahkan punten tidak tahu tentang ilmu saum, tidak tahu tentang ilmu saum. Maka apa katanya? Falaisa lillahi hajah fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Allah tidak perlu saumnya dia. Allah tidak perlu puasanya dia. Kenapa? Percuma puasa kalau masih melakukan amal-amal maksiat. Karena apa? Karena saum bukan hanya menahan lapar dan haus. Tapi perhatikan amal-amal yang membuat kita ini gagal mendapatkan ibadah saum. Padahal ibadah saum ini hanya Allah yang tahu pahalanya. Surprise. Rasulullah mengatakan innahu li, sesungguhnya saum ini untukku. Wa ana ajzibihi, aku yang akan berikan pahalanya. Kalau surprise itu nggak dibilang-bilang, nggak dikasih tahu. Misalnya sama istrinya, mama nanti surprise ya, bapak mau ngasih makan di restoran Padang yang terenak. Bukan surprise lagi, udah dikasih tahu itu mah ya. Jadi mama nanti kalau ulang tahun, mama mau dikasih hadiah surprise ya, jam tangan. Jangan dikasih tahu. Yang namanya surprise itu sesuatu yang tidak dikasih tahu. Kelak di akhirat Allah akan kasih tahu, nih pahala saumu. Masya Allah, kita akan bangga gembira ketika melihat ibadah saum yang kita miliki. Allahu Akbar. Maka punten, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Sekali lagi, jaga dari berbagai macam maksiat yang kita lakukan, karena kita harus lebih fokus lagi terhadap hal-hal yang membatalkan pahala saum. Karena kalau yang membatalkan saumnya saja, makan, minum, itu sebelum maghrib tiba sudah batal saumnya. Iya. Mudah-mudahan saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakumullah khair ala husni istimaikum. Lakum minni al-hubbu wa du'a. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.